Baik, jadi selanjutnya kita akan membuat database ya menggunakan Firebase. Jadi untuk pembuatannya pertama buka alamat firebase.google.com ya ini. Lalu selanjutnya buka konsol. Oke. Di sini ada beberapa database yang sudah saya buat. Kita add project saja. Oke, untuk add project ini namanya terserah. Mungkin kita buat aja ya pemantau listrik ya aja. Oke, pemantau listrik ya. Kita continue aja. Oke, nah ini untuk Google Analytics-nya karena kita belum pakai dahulu, kita matikan dulu baru create project. Saatnya tunggu sebentar ya. Ini projectnya sedang di create. Jadi nanti di Firebase ini kita akan menjadi tujuan server kita untuk mengirim data ya atau jadi konsentratornya. Data dari node di mana ada ESP8266 serta sensor arus, sensor tegangan, dan sensor daya menggunakan PCTM akan dikirim ke dalam Firebase ini. Baik, karena sudah selesai kita klik continue. Oke, nah nanti yang akan kita buat adalah yang di real time database ini. Tunggu sebentar. Nah, di sini ya, ini karena ini kita belum punya, jadi kita create database terlebih dahulu. Nah, untuk locationnya kita bisa pilih ya. Kalau ini terserah kalian sih. Tapi biasanya saya pakai US Central 1 ini ya. Nah, lalu untuk security-nya sebenarnya bisa dalam test mode sama log mode. Kalau test mode ini kita di security ini tuh nanti bisa untuk read and write selama waktu yang disetting ya. Jadi kalau ini disettingnya 30 hari ke depan. Jadi selama 30 hari ke depan itu untuk test mode itu bisa untuk read write. Kalau start in log mode defaultnya itu read write-nya false. Ya, jadi maksudnya read write false itu gini. Kalau teman-teman ingin mengirim data ke Firebase ataupun mengambil data dari Firebase, selama di rules-nya ini masih ya, selama di rules-nya ini masih false, maka datanya itu tidak akan bisa diambil maupun dikirimkan ke Firebase. Makanya dari itu ya, kita akan edit rule-nya dulu. Itu di ini untuk pembelajaran aja ya, kita buat true dulu. Oke, true. Baik. Jadi nanti kenapa kok di true kan? Nah, sementara ini kita buat true ini ya untuk agar data kita bisa masuk dan kita bisa membaca data. Tapi kalau sudah digunakan untuk proses produksi, ya data masuk produksi, ya ini jangan dibuat true. Ada beberapa contoh ya yang teman-teman bisa dilihat internet tentang managing rules dari real-time database ini, seperti dengan memberikan akses hanya untuk orang yang sudah login saja, atau memberikan akses pada orang yang sudah login dan sudah terdaftar selama beberapa waktu. Nah, itu bisa disetting. Cuman untuk pembelajaran aja, untuk konsep kita buat ini menjadi true. Misalnya ketika kita publish tuh pasti hasilnya itu akan archive as public, so anyone can steal bla bla bla. Jadi memang ini tidak aman karena setiap orang bisa mengisi data dan bisa menghapus data. Oke, oke, jadi ini kita sudah selesai. Selanjutnya nanti kita akan ya enable dulu ini karena koneksi saya. Baik, ketika kita buka real time database ini ya, yang mungkin tadi sempat error, ini sekarang sudah bisa. Jadi memang tampilannya seperti ini ya. Nah, terus kemudian kita akan membuat uh, nama children-nya. Jadi di sini ada yang namanya parent, ada children ya. Kita akan buat children. Jadi children ini menginduk ke parent ini ya, yang pemantau listrik strip A757A ini ya. Nah, children-nya kita akan menstorkan 3 data ya. Tegangan ya, tegangan, arus serta daya. Jadi kita namain aja tegangan. Valuenya kita kasih terserah dulu aja. Terus habis itu tambah lagi arus. Ini kita masukkan nilai misalnya 5 ampere aja. Add.
Lalu selanjutnya kita masukkan untuk daya. Nah, dayanya 30 saja. Oke, jadi nanti tujuan dari pengiriman data ya berasal dari node-nya, dari node MCU ES berapa 266 akan menuju ke children ini ya untuk arus daya dan tegangan, dan untuk Android-nya nanti juga akan membaca untuk arus daya dan tegangan ini. Oke, selanjutnya kita akan memprogram untuk Android-nya. Ya baik, jadi pada tahap ini kita akan memprogram aplikasi Android yang akan digunakan untuk menampilkan data kita dari Firebase ya. Jadi mungkin nanti di Android-nya saya tidak akan jelaskan detail terutama pada saat desain ya. Karena desain ini nanti bisa teman-teman berkreasinya sendiri. Cuma nanti saya akan menyertakan listing kodenya ini ya pada file tutorialnya ya. Jadi teman-teman bisa download untuk listing kodenya ini. Oke, selanjutnya untuk desainnya akan menjadi seperti ini. Jadi untuk desain dari aplikasi sendiri itu seperti ini ya. Memang kita buatnya sederhana aja, nggak perlu bagus-bagus karena tujuannya adalah untuk menampilkan proses pengambilan data dari Firebase menuju ke Android. Jadi untuk desain secara sederhananya ya memang seperti ini. Oke, nah baik, setelah itu karena desainnya setelah kita selesai dibuat, selanjutnya adalah menghubungkan aplikasi kita ya itu dengan Firebase ya. Caranya adalah ya dengan membuka tools kemudian pilih Firebase. Oke, tunggu, ada di sebelah kanan sini. Selanjutnya ya di sini ada pilihan real time database ya, lalu pilih get started with real time database. Oke. Baik, selanjutnya kita akan pilih connect to Firebase ya, klik connect to Firebase. Oke, maka akan terjadi proses connecting ya. Ini akan muncul ya sebuah pop-up browser. Di sini kita akan memilih Firebase kita ya, di mana yang akan menjadi sumber dari database kita. Di sini sudah kita namain pemantau listrik, jadi kita pilih yang ini saja. Ya, sesuai dengan di awal. Lalu tunggu sebentar, masih loading. Oke, selanjutnya connect your Firebase Android app has been created. Oke, ini kita pilih connect. Oke, ini your Android Studio project is connected. Jadi ini sudah selesai. Sekarang kita tutup saja browsernya dan kita sudah terkoneksi ya antara aplikasi kita dengan Firebase. Selanjutnya tambahkan real-time database SDK ya di aplikasi kita. Ini kita tambahkan saja terlebih dahulu. Oke, accept change. Oke. Ya, kita tunggu dahulu karena sedang dikonfigur. Baik. Untuk selanjutnya setelah ditambahkan ya, ini sudah centang hijau. Dependency setup correctly. Selanjutnya kita akan membuka settingan Gradle-nya ya. Di Gradle script di kiri bawah ini, lalu pilih build Gradle ya. Buka, lalu akan muncul program seperti ini. Nah, kita akan menambahkan beberapa buah library di sini. Yang pertama, kita ingin menambahkan Kotlin Android extension-nya ya. Di Kotlin Android extension ya, untuk agar nanti extension dari Kotlin ini bisa digunakan untuk memprogramnya. Oh ya, mungkin sebelum kita memulai program untuk logiknya, nantinya logik akan diprogram menggunakan Kotlin ya. Jadi di sini tidak menggunakan Java, tapi menggunakan Kotlin. Lalu selanjutnya setelah ditambahin Kotlin Android extension ya di atas ini, selanjutnya pilih di bawah ya, di scroll ke bawah. Lalu ada tulisan Firebase Strap Database ini ditambahi strap lagi ya.
lalu tambahi dengan KTX, berarti kita menggunakan Kotlin extension. Oke, karena ini sudah, selanjutnya kita sync now ya, synchronize now yang ada di atas ini. Kita pilih klik. Oke, tunggu sebentar. Baik, selanjutnya kita akan mulai memprogram Android-nya sehingga dapat mengakses data yang dari Firebase kita. Pertama kita definisikan dulu variabel untuk database-nya ya. Var database ya. Database ya. Dot get instance dot reference. Oke. Ya, ini merah ya karena library belum terimport. Ya. Kita import dulu dengan menekan Alt enter. Ya, import. Oke. Ya, selanjutnya setelah kita membuat variabel database ya, di mana di sini berisi Firebase database get instant ya sebagai reference. Selanjutnya kita akan membuat objek untuk mendapatkan data ya. Jadi karena ini menggunakan Kotlin ya, saya tidak akan bahas banyak sih tentang Kotlinnya. Nanti mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri. Caranya adalah dengan kita buat variabel get data ya. Lalu kita buat objek. Lalu kita pilih yang value event. Bentar, agak lemot sedikit. Listener. Ini V-nya besar ya yang depan ya. Ya, baik. Nah, tadi agak sedikit lemot. Selanjutnya, tadi kita sudah tulis ya, objek value event listener. Ini kita pilih Alt plus enter ya, karena belum diimport. Oke. Oke. Lalu ini juga terdapat warning ya. Ya, di objek ini terdapat warning ya. Karena di sini kalau warningnya tulisannya sih karena ini, bentar, ini warningnya ini. Implement member ya. Jadi kita harus memang mengimplementasi membernya dari value event listener ini. Oke. Nah, kita pilih yang on data change ya. Sehingga ketika ada perubahan data nanti data yang berubah pada Firebase akan diupdate juga pada aplikasi kita. Jadi klik OK aja. Oke, di sini ada tulisannya to do reason not yet implemented ya. Oke, selanjutnya kita akan mengoverride fungsi on data change ya, supaya bisa digunakan untuk mendapatkan data dari Firebase. Oh ya, ternyata di sini masih error ya. Kita mengimplementasi satu lagi yaitu on cancel. Ini kita oke juga. Oke, jadi ini sudah tidak error. Baik. Selanjutnya on data change ini kita override ya. Nah, ini kita hapus dulu. Ya. Pertama-tama kita akan membuat decimal format ya, sehingga nanti data yang keluar itu memiliki format penulisan yang cukup rapi ya. Maksudnya di sini adalah 2 angka di belakang koma. Ya. Jadi kita definisikan dulu var df sama dengan decimal format ya. Terus kemudian kemudian kurung buka kurung tutup petik 2 hashtag titik hashtag. Ya, berarti nanti di sini data akan di store dalam format 2 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang titik ya. Selanjutnya kita akan mengambil data yang berasal dari Firebase ya. Pertama-tama kita definisikan dulu variabel sama dengan, kita coba ambil data tegangan ya, tegangan sama dengan snapshot ya, snapshot ini ya, snapshot
kemudian kita pilih child ya, karena kemarin sudah kita bahas juga ya sebelumnya itu mengenai child dari Firebase-nya. Jadi di Firebase itu ada parent, ada child. Child itu ya data kita, tegangan, arus, daya itu. Oke, jadi childnya kita pilih ya, tegangan. Maaf, petik 2 pakainya, petik 2 dua kali. Sebentar. Nah, kita di sini pilih tegangan. Oke. Lalu kita pilih get value. Oke, selanjutnya kita ubah menjadi string. Lalu kita ubah menjadi nilai double ya. Oke. Kenapa kok harus diubah menjadi nilai double? Supaya kita bisa mengformat data, misalnya ada koma banyak, banyak angka di belakang koma, maksudnya itu tetap bisa diformat sesuai dengan ya yang di atas ini ya, yang sudah kita setting. Selanjutnya arus, kita pilih var arus ya, sama dengan snapshot.child. Oh ya, maaf, ini jangan tegangan ya, kita coba ganti n ya, n tegangan, ini n arus ya, biar tidak sama dengan variabel yang ada di desainnya. Jadi path, kemudian kita pilih arus ya, lalu selanjutnya get value ya, get value. Oke, selanjutnya adalah toString dan toDouble. Oke, terakhir adalah daya, sama dengan snapshot.child daya ya, get value toString toDouble. Oke, selanjutnya ya, setelah kita selesai mengakses datanya, kita akan masukkan data tersebut ke dalam desain yang sudah kita buat. Jadi caranya adalah dengan pertama kita panggil dulu nama ID dari text view kita. Yang pertama itu tegangan ya, tegangan from activity main ya, kemudian dot set text ya, set text. Oke, lalu kita df dot format ya, kita masukkan n tegangan, oh maaf, tipe ya, ini n tegangan, kita n tegangan. Oke, oh ya, ini daya, ini harusnya n daya. Oke, lalu kita buat lagi untuk arus dan ya, kita pilih set text, df dot format. Oh, ini formatnya f nya kecil ya, dot format terus n arus. Oke, arus. Oh, yang terakhir adalah daya, maaf, daya dot set text df dot format n daya. N daya.
Oke, jadi kita sudah mengisi dari variabel onDataChange ya. Oke, selanjutnya kita akan memerintahkan database ya, variabel database untuk listening ke getData ya, ke objek getData, dan untuk listening untuk single value ke getData juga. Jadi untuk sintaknya ya kita taruh di sini. Jadi database dot value event add value event listener ini ya. Terus kita masukkan getData. Ya ini ya, getData ini ya. Kemudian tambahkan lagi database add ya, listener for single value event. Kita masukkan lagi getData. Oke. Baik, jadi untuk codingan Android-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan coba build ya codingan ini di aplikasi ya. Oke, untuk melakukan build ya, pertama-tama tolong dibuat Android kalian ya, atau smartphone kalian yang Android itu menjadi mode developer ya. Setelahnya masuk ke mode developer, lalu aktifkan debugging USB. Jadi untuk menjadi developer tuh biasanya di HP Android itu ada informasi mengenai kernelnya, yaitu dipencet sebanyak 5 kali biasanya sih. Itu nanti udah jadi developer mode. Sudah masuk, ya tinggal pilih USB debugging terus di-on kan. Sudah di-on kan ya, di sini ada perangkatnya ya di atas ini ya, Realme RMX 2001 ini. Itu nama perangkat saya ya. Setelah itu kita run aja. Oke. Proses debugging sedang berjalan ya. Jadi di proses ini nanti sekaligus tahap instalasi juga di aplikasi kita. Jadi mohon tunggu sebentar. Jadi ya setelah sukses itu akan muncul tulisan sukses ini ya, dan tidak ada error. Berarti di sini aplikasi sudah terinstall di HP kita. Selanjutnya kita coba akan cek di HP kita ya. Oke, selanjutnya ini sudah terinstall ya di HP kita ya. Ini Firebase-nya saya buka ya di real time database ya. Jadi ini sudah terkoneksi, kita bisa cek dengan misalnya ini ya, ini nilainya 20 ya dayanya ya. Di sini juga 20 ya. Ketika kita ganti menjadi katakanlah 100 ya, atau nilai berapapun ya, kita enter. Ya, di sini juga akan terganti ya yang ada di HP ini. Lalu jika kita ubah misalnya arusnya menjadi 10. Oke, di sini juga arusnya berubah menjadi 10. Oke, seperti itu. Oke, jadi untuk merangkainya ya kita akan membutuhkan beberapa alat. Yang pertama kabel jumper ya. Ini kita membutuhkan 4 saja. Lalu di sini ada Node MCU ya, ESP8266, serta di sini ada PCTM. Jadi PCTM ini adalah sensor yang digunakan untuk mengukur tegangan, arus, daya, dan Kospi. Ya, oke. Jadi kita langsung saja mulai. Yang pertama, jadi di PCTM ini komponennya untuk inputnya sendiri ada 2 ya. Yang pertama ini ada namanya ini trafo arus ya. Jadi trafo arus ini nanti dipasang pada kabel ya. Salah satu kabel listrik AC. Nah, yang 2 ini ya, ini adalah sensor tegangan. Jadi sensor tegangan ini nanti kita akan tarik kabel juga untuk dimasukkan ke tegangan sumber AC. Untuk merangkainya ya, jadi PCTM ini ada 4 pin ya. Komunikasinya dengan ESP8266 menggunakan serial. Untuk pin paling ini ya, paling kanan ini ya, ini adalah pin ground. Kemudian TX, RX, dan VCC.
Oke, langsung aja kita mulai untuk merangkainya. Yang pertama, ambil satu kabel terlebih dahulu, lalu masukkan ke pin ground ya, pin ground yang ada di pojok kanan sendiri. Lalu kabel ini ya, ini jumpernya menggunakan mil female ya. Jadi yang milnya kita masukkan ke SP8266 groundnya ya. Ground dari SP8266 itu ada di pojok sini ya, kita masukkan ya. Oke, ini terlepas, kita pasang lagi aja. Oke, selanjutnya kita tarik dua kabel langsung aja ya, biar ringkas. Nah, ini kita masukkan ke TXRX ya. Ya, TXRX. Untuk TX-nya sendiri kita masukkan ke pin D6 ya. Di sini ada pin D6 ini. Jadi masukkan ke pin D6. Lalu untuk RX-nya ke pin D5. Oke. Setelah itu ya, kita masukkan yang terakhir ya, V-in-nya. Ya, V-in-nya dari PZTM ini ke V-in yang ada di ESP ya, di dekatnya ground. Jadi untuk rangkaiannya itu seperti ini ya. D6 D5 itu ke D6 ke TX, D5 ke RX, V-in ke V-in ya, V-in ke V-in, ground ke ground. Oke, begitu saja. Selanjutnya kita akan program menggunakan Arduino IDE. Baik, untuk selanjutnya kita akan memprogram Arduino-nya ya. Jadi pertama-tama pastikan board ESP8266 terinstall ya. Untuk cara penginstalannya bisa file preferences ya. Lalu kemudian di additional board ini ditambahkan ini ya alamatnya. Ya, http Arduino ESP8266 bla 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 ini ya. Ini ditambahkan di sini. Setelah itu klik OK saja. Lalu untuk menginstal board itu ya kita bisa pilih board ini terus ya, tools, terus board, lalu board manager ya. Oke. Terus ya kita tunggu sebentar ya. Biasanya ini sedang update ya. Pastikan terkoneksi internet juga. Lalu kita cek ESP ya. Ini ESP8266 ini sudah terinstall ya. Kalau sudah close, lalu ada beberapa library juga yang perlu kita tambahkan. Yang pertama untuk library Firebase ya. Untuk library-nya installnya bisa lewat sketch, lalu include library dan add.zip library. Oke. Oh, di sini bisa dengan mendownload atau menggunakan sketch, include library, manage library. Jadi kalau add.zip library ini kita harus mencari ya, lalu mendownloadnya, kemudian ditambahkan. Tapi kalau menggunakan manage library ini kita mencari yang sudah istilahnya sudah berada di repositorinya Arduino. Ya, kita pertama ketik pzem ya. Apakah ada pzem? Oh, pzem tidak ada, berarti kita untuk pzem download manual. Untuk ESP8266 itu WiFi ini sudah ada. Kalau Firebase ini ada ya. Jadi kita tuh sebentar ya. Ini ya, Firebase ini ada ya. Pilih yang Firebase ESP8266 and ESP32 ini ya. Ini bisa digunakan juga. Oke, ini bisa diinstal atau menggunakan Firebase ESP8266 yang klien ini juga bisa. Tapi kalau saya lebih merekomendasikan yang ESP8266 klien ini ya, untuk melakukan komunikasi antara board dengan Firebase. Oke, setelah itu kalau sudah diinstal ya, ini sudah, ini kita close. Untuk library pzem-nya kita bisa cari ya, pzem library Arduino ya. Ini saya sudah pernah cari. Ini ya, pzem 004T ya, ini kita bisa buka ya yang paling atas. Lalu kita bisa download ini, download zip ya. Oke.
Lalu setelah itu untuk instalasinya, ya tadi ketik tools, maksud saya sketch, include library, lalu add.zip library. Lalu pilih downloads dan pilih tadi ada Basecamp ini ya. Kalau udah di open aja. Karena ini sudah terinstall jadi saya tidak perlu mengopen lagi. Oke. Setelah terinstall ya semuanya, ini programnya kebetulan saya sudah buat ya. Mungkin yang perlu diterangkan adalah ini. Yang pertama adalah Wi-Fi-nya. Wi-Fi-nya ini SSID ini adalah nama Wi-Fi-nya, kemudian password ini adalah password Wi-Fi-nya. Ini nama SSID apa itu Wi-Fi rumah saya ya, dan ini adalah passwordnya. Lalu selanjutnya adalah host dan authenticate ini. Ini fungsinya adalah seperti ketika kita kan misalnya masuk Instagram atau akun media sosial lainnya, lah itu kita menggunakan username dan password. Nah, untuk menghubungkan Node ke Firebase juga sama, kita harus membutuhkan username dan passwordnya. Untuk username-nya merupakan Firebase host ini, dan untuk passwordnya adalah Firebase out ya. Jadi ini dua data ini bisa didapatkan di Firebase. Jadi masuk ke Firebase ya. Untuk yang hostnya kita copy dari ini, dari real time database ya. Lalu kemudian kita copy yang ini ya, alamatnya ini. Tapi nggak usah pakai HTTPS. Jadi langsung pemantau listrik sampai belakang ya. Kita copy saja ini. Oke, lalu untuk Firebase outnya kita masukkan ya. Ini kuncinya itu dapatkan dari ini ya, project setting ya. Pilih ini gambar gerigi di bawah home ini, kemudian project setting, terus pilih service account. Oke, lalu pilih database secret. Oke, lalu selanjutnya ini ya secretnya ya. Ini saya show aja nggak apa-apa. Jadi di copy ya, lalu dipastekan di sini. Oke. Lalu untuk selanjutnya ya, untuk mengakses PCM-nya, ini kita menggunakan alamat pin 12 dan 14 ya. 12 itu adalah nama lain dari pin D6 dan 14 adalah nama lain dari pin D5. 12 ini sebagai RX karena tadi saat menjelaskan rangkaian PZEM pin TX-nya nyambung ke RX di D6 pin SP8266. Begitu juga untuk pin RX dari PZEM ya nyambung ke pin TX dari SP8266 di pin D5 atau pin 14. Oke, lalu untuk di setupnya kita tinggal ini ya, Wi-Fi Beacon ini untuk nyambung ke Wi-Fi-nya aja. Lalu Firebase Beacon ini untuk menghubungkan antara node kita SP8266 ke Firebase ya. Lalu untuk programnya di sini program utamanya kita meminta PCM ya untuk mengeluarkan output voltage, current dan power ya. Jadi variabel tegangan akan diisi oleh tegangan terukur pada PCM ya. Arus juga sama, arus terukur dan daya juga sama. Jadi untuk mengakses dengan PCM ini tinggal diketikkan PCM dot nama satuan yang ingin dipakai ya. Karena voltage ya voltage, current ya current, power ya power. Nah, karena di sini kondisi PCM belum nyambung ke perangkat AC ya. Jadi pasti outputnya adalah NaN ya. Nah, maka dari itu kita akan filter. Apabila outputnya NaN, maka akan kita substitusi dengan 0 ya. Ini kita filter. Lalu di sini kita akan tampilkan nilai tegangan arus dayanya. Nah, yang terakhir ya, setiap 2 detik sekali ya, SP8266 akan mengirimkan data ke Firebase ya. Datanya berupa tegangan, arus dan daya ya. Jadi perintahnya adalah Firebase set float ya, karena datanya float. Kemudian Firebase data ini merupakan data objeknya. Lalu tegangan ini nama childnya, dan tegangan selanjutnya ini adalah nama variabel kita ya. Ini ya tegangan ini ya. Sama juga yang arus ya dan daya. Oke, kalau udah ngirim dia akan serial print and kirim. Oke, untuk uploadnya ya,
kita buka tools ya, lalu kita pilih boardnya itu adalah Node MCU 1.0 ya. Ini berada di bagian bawah ya. Ya, di bagian bawah ini ya, Node MCU 1.0. Untuk yang lainnya kita biarkan default saja, nggak perlu kita ubah. Lalu portnya ini disesuaikan dengan port ESP8266 yang terhubung ke komputer kalian. Kalau bingung caranya gimana, itu bisa dilihat di device manager. Oke, device manager, kemudian pilih port sini ya. Jadi di tempat saya ini adalah COM6 ini ya, CH340 ini ya, COM6. Selanjutnya, setelah kita pilih COM6, langsung diupload ya, tanda panah ini, kita klik saja. Lalu tunggu beberapa saat. Oke ya, setelah ini down uploading ya, tulisan down uploading di sebelah kiri, ini berarti codingan ini telah berhasil dikompil dan diupload di dalam ESP8266. Oke, kita bisa cek ya untuk outputnya di serial ya dengan memilih serial monitor pada pojok kanan ini. Ya, di sini nilai tegangan arus daya masih 00 ya. Lalu kalau ada tulisan kirim ya, itu berarti nilai ini akan di-upload di Firebase ya. Kita lihat di Firebase kita. Oke, lalu pilih real time database. Oke, nah di sini nilainya arus daya tegangan sudah 0 semuanya ya. Jadi Firebase ini ya, apabila tidak ada perubahan data, maka dia akan steady ya, kondisinya akan idle ya. Jadi sama seperti di HP itu, di aplikasi Android-nya nantinya akan menerima data yang berubah ya. Jadi kalau misalnya datanya tetap bernilai sama, maka aplikasi Android itu tidak akan meminta data tersebut terus-menerus gitu. Jadi update ketika ada perubahan data. Misalnya nih kita ganti nih, kita kan mau cari tahu, emang itu udah bisa jalan toh? Misalnya ada pertanyaan gitu. Bisa, kalau nggak percaya, kita misalnya ubah nilai arus ini ya. Kita ubah nilai jadi 20 ya. Ya, ya dia berubah lagi jadi 0. Kenapa? Karena data dari Arduino ini ya, itu maaf maksud saya dari ESP8266 ini itu sudah terkirim ke Firebase ya. Oke. Jadi begitu juga daya, misalnya kita ubah 20 juga ya. Selang beberapa waktu dia akan 0 kembali. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan tes ya menggunakan case yang langsung ya, menggunakan peralatan rumah untuk mengukur daya dan tegangan serta arus. Oke, jadi ini pengetesannya. Untuk PCTM-nya sudah kita masukkan tegangan dari kabel ya ini ya. Ini dari kabel masuk ke tegangan, dan untuk arusnya ya menggunakan trafo arus itu hanya dimasukkan ke salah satu sisi kabelnya ya. Jadi terserah mau dimasukin yang mana karena ini AC ya. Jadi nggak ada groundnya, aman. Lalu setelah kita jalankan ya, ternyata yang di HP juga nilainya berubah-ubah ya ini ya. Ya, bisa kita lihat ya, nilai tegangan arus dayanya juga berubah-ubah. Ini sama dengan ketika kita membuka serial monitor. Nilainya juga sama ya ini ya. Ini berubah-ubah juga di sini. Oke, seperti itu. Dengan demikian sudah selesai apa yang kita kerjakan. Terima kasih.